Mari berkebun guys. Ini pertama kami ngecori atau menyirami tanaman yang masih bibit atau masih kecil-kecil. Ada terong, ada cabai, kacang panjang, kemudian buncis, ada labu, juga tanaman sayuran lainnya. Ada juga tanaman buah-buahan seperti durian, alpukat, terus leci, kelengkeng, jeruk, mangga, duku, kepel, macam-macam buah kami tanam. Jambu air, jambu gludruk juga. Kemudian buah macam-macam deh. Srikoyo, ya, pokoknya macam-macam buah dan sayuran kami tanam. Ada singkong, ubi rambat. Nah, singkong itu sudah lumayan tumbuh dengan subur dan mungkin sekitar 2-3 bulan lagi sudah siap dipanen. Sementara kalau ubi jalar, ini ubi ungu yang manis, legit, dan bertelur, ngendok gitu ya, sudah bisa dipanen. Ya, sebagian besar sudah bisa dipanen karena nanamnya dulu tidak bersamaan. Nah, ini kami siram-siram dulu supaya seger gitu ya, karena musimnya adalah kemarau, jadi nggak ada air. Ini kami menanam drum air di tengah-tengah, kemudian airnya dialirkan dari sumur saudara. Ini kami siram-siram. Terus rencananya nanti setelah siram-siram ada yang santai-santai ya, makan-makan ya, bawa bekal, kemudian menggelar karton, duduk-duduk sambil makan, minum, menikmati kemerdekaan berladang atau berkebun. Oke, ini acara siram-siram sudah selesai dan akan dilanjutkan dengan memanen ubi jalar. Ubi jalar yang kami tanam ini ubi ungu, selalu berbuah ya, selalu ada umbinya. Ya, ini contohnya ini ya, kecil yang sembarang tukul ini kayaknya. Nah, ada buahnya kecil juga. Kemudian kalau yang sengaja ditanam, misalnya ini agak besar ya. Nah, ini umbinya juga besar. Itu yang tercabut hanya 3 ya. Tetapi bukan berarti umbinya hanya 3. Karena biasanya di dalam itu masih banyak itu. Nanti pada saat kita mencangkul tanahnya itu akan kita temukan. Jadi rata-rata ubi jalar warna ungu ini berumbi 6, 7, kadang 8, ada yang 9 sampai 10 ya. Jadi ada yang gede banget gitu, tapi ada juga yang kecil-kecil. Nah, yang merambat-rambat itu juga kadang-kadang ada umbinya, kadang besar juga umbinya. Jadi ini ya, ini lumayan besar ini umbinya. Jadi ada yang gede, ada yang kecil. Dan yang harus diperhatikan adalah tidak semua umbi itu ikut tercabut ketika kita mencabut wednya. Jadi karena itu kita dukir-dukir nanti, atau kita cangkul ya, kita abuk tanahnya. Harus pelan-pelan, di bekas-bekas tanaman umbi itu biasanya ada yang tertinggal umbinya. Jadi kadang gede banget yang tertinggal itu, kadang kecil, kadang gede, ya variasi lah. Kemudian yang merambat-rambat itu ya kadang ini juga ada umbinya. Ya banyak kan kecil-kecil, tapi ada juga yang gede. Nah, oke. Memang kalau orang Jawa desa biasanya ada saran ya, dibolak-balik umbinya. Nah ini
misalnya. Ini ya Mbak, ada yang gede ya. Terus ini di dalamnya pasti ada, nanti bisa kita temukan pada saat kita mencangkul tanahnya. Jadi selalu ada yang tertinggal. Ini seperti ini ya, ini gede banget ini umbinya. Ya kelihatannya satu, tetapi sebenarnya di dalamnya itu masih ada. Karena saat dicabut belum tentu semua ikut tercabut ya, begitulah ya. Ini ada tanaman buah alpukat itu di sebelahnya. Nah ini lumayan gede, ini ada 3 atau 4 gitu ya. Tapi sekali lagi itu yang di dalam itu pasti ada. Jadi yang tidak ikut tercabut atau tertinggal di tanah itu ada, dan nanti bisa kita temukan pada saat kita mencangkul. Aduh, perutnya bos. Oke, kita kumpulkan, nanti kita petiki. Kemudian, nah ini contoh ini ya, beberapa wit yang sudah dicabut. Jadi yang ikut tercabut ini hanya ini ya. Tapi sebenarnya yang tidak tercabut banyak, kadang banyak banget. Jadi pada saat mencangkul nanti akan kita temukan. Jadi pada saat mencangkul ngabuk-ngabuk tanahnya, membolak-balik tanah untuk ditanami lagi. Jadi ini langsung ditanami saja bisa ya. Jadi nggak usah menunggu. Langsung kita potongi ujung-ujung tanaman yang masih muda. Kira-kira 3, 5, atau 7 daun gitu ya dari pucuknya, potong kemudian langsung ditanam saja. Jadi nggak perlu nunggu lama-lama, nggak perlu nunggu alum juga, langsung ceplok gitu aja juga bisa. Nah ini umbinya. Nah pada saat kita mencangkul di bekas tanaman tuh harus hati-hati. Karena kadang-kadang kita menemukan umbi, dan kadang yang tertinggal itu umbi yang cukup besar. Ini kita cangkul, diabuk-abuk gitu ya. Terus nanti langsung bisa ditanami dengan pucuk-pucuk yang baru. Jadi nggak usah menunggu. Ya kita cangkul, dibaliklah tanahnya itu ya. Dulu ini tanah tidak benar-benar diabuk ketika dibuat bedengan, sehingga ya umbinya itu muncul di atas, ya tidak bisa masuk ke dalam. Sementara kalau tanahnya itu diabuk atau gembur itu pasti umbinya bisa lebih besar dan agak masuk ke dalam. Jadi kalau umbi yang kami tanam sekarang ini mingklik-mingklik gitu ya di atas tanah. Jadi kelihatan dari luar. Jadi kita bisa melihat umbinya itu di dekat-dekat pohonnya. Nah contohnya ini kita menemukan umbi yang tertinggal. Ini gede banget. Jadi umbi yang tertinggal itu ada, dan karena itu harus hati-hati saat mencangkulnya. Oke, ini tanaman kami. Jadi aneka macam buah dan sayur singkong kami tanam. Ini cabut lagi. Nah, ini ada juga buahnya. Ada yang gede. Ini kami beri pagar ya, net, paranet. Itu bukan untuk keamanan dari pencuri atau bukan. Ini supaya tidak ada hewan masuk saja. Jadi ayam misalnya, ayam itu kan jamur, kalau enak ya bisa diambil. Jadi ayam itu kalau masuk nggak makan, tapi dia nyakeri itu, nyakeri tanaman. Begitu laporan dari ladang. Oke guys, sampai jumpa lagi lain waktu. Salam tahu buat Cus.